ألا يالله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسندنا المتصل إلى الإمام أبي داود السجستاني rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ulumi sa'iri ulamal muslimina fid darani amina ila anqala. Babun fi husnil khuluq, bab menerangkan tentang baiknya budi pekerti. Wa bihi qala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id qala hadatsana Ya'qub yakni al-Iskandarani an Amr ibn Abi Amr Maisarah ya, anil Muttalib ibn Hantab an Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an Aisyah rahimahallahu ta'ala qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimi al-qa'im. Qalat dawu sapa Aisyah sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hari dawu sapa Rasulullah innal mu'mina astuhni wong mukmin la yudriku iku yakti bakal nemu sapa wong mukmin nemu bi husni khuluqihi kelawan lantaran baguse dipekertine mukmin nemu ing apa darajat shaimi nemu ing derajate wong sing puasa al-qaimi sing jungkung ana ing wektu dalu. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari jalur Aisyah bahwa Sayyidah Aisyah mengabarkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang mukmin ya dengan ketinggian akhlaknya, dengan bagusnya budi pekertinya, dengan itu dia akan mendapatkan derajat yang tinggi, yaitu derajatnya orang yang puasa di siang hari dan yang beribadah di malam hari. Kenapa orang yang budi pekertinya baik itu kayak disamakan ya, mendapati derajat yang sama, artinya disamakan levelnya dengan as-shaim al-qaim, karena qaimul laili fi ta'ah wa inna ma utiya sahibul khuluqil hasan hadzal fadl al-azim li anna as-shaima wal musalli fil laili jahidani anfusahuma fi mukhalafati hadzihima. Karena orang yang punya akhlak yang baik ya mendapatkan tempat tinggi seperti halnya orang yang puasa di siang hari dan yang beribadah di malam hari, karena sama-sama dinilai apa ya, yujahidani anfusahuma fi mukhalafati hadhima, yaitu sama-sama dia itu memerangi atau melawan nafsunya ya, dalam hal dia itu menyelisihi bagian-bagian dunia. Maksudnya adalah dia itu berusaha melawan nafsunya dan bertindak sebaliknya. Itu orang yang puasa dan orang yang beribadah di malam hari. Orang yang berpuasa jelas mestinya dia itu di siang hari legal baginya, legal ya, bukan haram untuk ya makan minum apa ya, bersenang-senang atau apa yang masih syar'i. Tapi karena dia berpuasa, dia tidak makan itu, dia tidak makan, dia tidak minum, tidak melakukan hubungan seksual dan sebagainya. Dia bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsunya, bagian dari dirinya yang meskipun legal, seperti itu. Sama halnya
orang yang berbudi pekerti baik. Mereka menghadapi bermacam-macam ragam manusia dengan segala tabiatnya. Dia sabar saja, dia menghadapi, dia berusaha bersungguh-sungguh, ya, menghadapi itu semua. Nah, karena sikapnya dia, di mana dia bisa bersungguh-sungguh menghadapi ragamnya macam tabiat manusia, ya, dia berhadapan dengan ragam tabiat manusia dengan satu sikap yang sama, yaitu apa? Budi pekerti yang baik. Itulah yang menjadikan dia hebat, sehingga dia disamakan seperti mujahid, orang yang bersungguh-sungguh, ya. Mujahid di sini bermakna orang yang bersungguh-sungguh melawan nafsunya, yang dimana diwakili oleh as-shaim, orang yang berpuasa di siang hari, dan al-qaim, orang yang pada malam hari beribadah. Maka dikatakan, ya, ada peribahasa dikatakan, kalau saya boleh bilang, orang yang mulia itu orang yang wong sing, istilah Jawanya, ya, wong sing merem wayah melek, lan wong sing melek wayah merem. Artinya apa? Orang yang sanggup terpejam di saat terjaga, dan orang yang sanggup terjaga di saat terpejam. Orang yang sanggup terpejam di saat terjaga itu adalah orang yang puasa. Mestinya dia terjaga, legal bagi dia untuk makan, minum, hubungan seksual dan sebagainya, tapi enggak, dia terpejam. Dia memejamkan matanya, dia memejamkan raganya dari melakukan hal-hal yang meskipun itu legal, lebih-lebih atas hal-hal yang tidak legal, melihat sesuatu kah, atau menggunakan tangannya dengan hal yang tidak baik kah, atau kakinya, atau seluruh badannya, seperti itu. Dia terpejam di saat terjaga. Udul basar, memejamkan mata, mengendalikan diri, tidak berbuat yang tidak. Sama ketika di malam hari, dia terjaga di saat terpejam, di saat para mata, ya, di saat orang-orang itu tidur, dia enggak tidur. Dia melakukan ibadah, dia sholat malam, qiyamul lail, dia tahajud, dia sholat witir. Dia terjaga di saat terpejam, seperti itu. Nah, hal ini juga bisa kita lihat di bulan Ramadan ini. Banyak orang yang dan umumnya orang lah, kalau siang hari itu dia terpejam, ya, artinya menahan karena puasa, menahan segala aktivitas yang buruk, ya, yang mungkin kalau hari biasa itu banyak bicara kotor, tapi karena puasa dia bisa menahan itu dan sebagainya. Kalau malam hari sama taraweh, ya, kita lihat di mana-mana pada taraweh, walaupun di suasana, ya, kadang ada masjid yang ditutup juga, tapi mereka masih bersemangat. Saya masih melihat banyak orang bersemangat jamaah sama keluarganya, sama istrinya, sama anak-anaknya di rumah masing-masing, dan itu juga luar biasa, ya, karena dia mungkin rumahnya dulunya enggak terlalu tersinar oleh cahaya ibadah, tapi karena ada hikmah corona atau lockdown ini, rumah-rumah kita kita sinari dengan laku-laku ibadah, dengan baca Quran, dengan jamaah dengan keluarga, dengan tarawih dengan keluarga, dan itu sebagainya. Jadi segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya, ada kurang lebihnya lah. Kita nggak bisa maksimal ibadah di masjid, tapi kita bisa maksimal, bisa menyinari rumah kita yang mungkin dulunya itu gelap, sekarang menjadi terang karena kita pakai untuk sholat, kita pakai untuk jamaah, kita pakai untuk tilawah Quran, kita pakai untuk berdiam diri karena puasa dan sebagainya. Jadi seperti itu, ya. Orang yang bagus budi pekertinya akan mendapatkan derajat seperti orang yang puasa. Jadi orang yang bagus budi pekerti itu luar biasa. Dia menghadapi ragam manusia dengan berbeda-beda tabiatnya, ya, tapi dia tetap aja dengan santai, dia tetap kalem menghadapi siapapun. Dia bisa menghadapi siapapun, dia tetap baik, tetap. Kalau dia berhadapan orang yang keras, dia sabar. Kalau berhadapan dengan orang yang yang sabar, yang baik hati, dia syukur, dia apresiasi dan sebagainya.
Kalau berhadapan dengan orang yang keras, dia sabarin aja, dia senyumin, dia dengarkan dan sebagainya ya. Jadi itulah kenapa Rasul bilang innal mu'min la yudriku bi husni khuluqi darajata shaim al-qaim. Kemudian wabila qala hadatsana Abdul Walid at-Tayalisi wa Hafiz ibn Umar qala hadatsana haun. Ya, kalau ada ha ini dibaca haun atau tahwil atau wa hadatsana Ibnu Katsir qala ahbarana Syu'bah anil Qasim wa huwa anil Qasim bin Abi Bazzah wa an Ata al-Kaykharani nisbatun ila maudhi' bil Yaman. Naam. An Ummi Darda an Abi Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq. Qala Abdul Walid qala sami'tu Ata al-Kaykharani qala Abu Dawud wa huwa Ata ibn Yaqub wa huwa Ibrahim bin Nafi' yuqalu Kaykharani wa Kaykharani atau Kaykharani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in ora ana utawi perkara asqalu iku luweh abot fil mizani ing dalam timbangan min husnil khuluq ketimbang saking bagusnya budi pekerti." Memang sampai segitunya ya. Luhurnya budi pekerti itu diibaratkan oleh Nabi, "Ma min syai'in asqalu fil mizan." Tidak ada sesuatu yang lebih berat di dalam timbangan amal ya, yang lebih berat daripada budi pekerti. Seperti itu, walaupun dia tidak puasa, dia sehari tidak beribadah di malam hari, tapi dia orang yang bagus budi pekerti itu bisa mempraktekkan seluruh apa yang yang dilakukan oleh orang shaim, yaitu sama-sama orang yang shaim dia tidak maksiat, orang budi pekerti baik yang enggak maksiat. Orang as-shaim itu biasa berkata baik, membaca Al-Qur'an, membiasakan untuk menjaga puasanya ya, berkata hal-hal baik. Orangnya bagus budi pekertinya juga sama seperti itu. Jadi tidak heran kalau orang yang akhlaknya baik itu mendapatkan tempat yang tinggi dan dikatakan bahwa pahalanya itu luar biasa sekali. Seperti halnya orang yang puasa. Hada wallahu yuwaffiquna lima yuhibbu bi wardah. Wal afu minkum wallahu a'lam wal afu minkum.